Halo Bunda, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Bagaimana Bunda keadaan anak di rumah dalam masa pandemi ini? Apakah anak belajar dengan baik? Atau anak merasa bosan saat belajar di rumah? Apabila anak merasa bosan, maka hal itu akan dapat diatasi. Tentunya dapat menggunakan berbagai cara untuk mengatasi, seperti menggunakan sumber belajar. Nah Bunda, sumber belajar adalah semua bahan yang dapat memberikan informasi baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dipakai peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan belajar atau kompetensi tertentu. Adapun fungsi sumber belajar dalam pembelajaran ialah memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan memperkaya anak dengan menggunakan berbagai alat seperti buku, narasumber, tempat, dan semua hal yang dapat menambah pengetahuan anak. Nah Bunda, ada fungsi, jadi ada pula manfaat. Nah, manfaat dari sumber belajar ini adalah yang pertama, memberi pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. Dan yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung dan konkret. Dan yang ketiga, dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Dan yang keempat, dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Sumber belajar ini tentunya terdapat berbagai banyak macam. Contohnya, buku, media sosial, dan manusia. Dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, biasanya anak akan menggunakan sumber belajar berupa buku yang didapatkan dari sekolah. Nah, pada masa pandemi ini, agar anak tidak malas belajar atau cepat merasa bosan, maka sumber belajar perlu diimbangi atau ditambah dengan menggunakan teknologi masa kini yang berupa media sosial. Media sosial yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dapat berupa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, dan masih banyak lagi. Dalam dunia pendidikan, YouTube memiliki peran yang besar. Beragam video pembelajaran dapat diakses melalui kanal YouTube ini. Nah, video-video pembelajaran yang ada di kanal YouTube sangat menarik dan interaktif, sehingga akan dapat membuat peserta didik menjadi lebih mudah memahami materi pembelajaran. Dalam YouTube, tentunya kita dapat mengakses berbagai informasi yang kita inginkan, seperti kita ingin mencari video pembelajaran berupa materi pembelajaran IPA kelas 6. Nah, hal tersebut dapat kita cari pada kolom pencarian. Maka akan muncul beberapa pilihan seperti materi IPA kelas 6 semester 2 maupun semester 1 dan lainnya. Nah, apabila Bunda dan sang buah hati masih merasa bingung terhadap video yang telah ditonton sebelumnya, maka kita dapat menanyakan hal tersebut pada kolom komentar.
Tidak hanya YouTube, kita juga dapat menggunakan salah satu aplikasi yang direkomendasikan oleh Kemendikbud, yakni Rumah Belajar. Nah, Rumah Belajar ini dapat juga kita akses melalui Google. Nah, Rumah Belajar ini merupakan aplikasi yang direkomendasikan oleh Kemendikbud sebagai salah satu alternatif sumber belajar secara daring. Nah, apa sih itu Rumah Belajar? Rumah Belajar merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas. Nah, dengan menggunakan Rumah Belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Karena konten pada Rumah Belajar ini dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis. Pada Rumah Belajar ini tentunya terdapat fitur utama. Nah, contohnya fitur sumber belajar. Fitur sumber belajar ini merupakan fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi, dan permainan. Pada fitur sumber belajar, tentunya kita dapat mengakses berbagai macam video pembelajaran yang tentunya disediakan untuk berbagai jenjang pendidikan. Contohnya, jenjang pendidikan sekolah dasar. Nah, pada kolom pencarian, kita dapat menentukan kelas berapa dan mata pelajaran apa yang akan kita cari. Nah, contohnya, kita dapat mencari video tentang materi pembelajaran kelas 6, yakni cara perkembangbiakan hewan. Tidak hanya fitur sumber belajar, pada Rumah Belajar ini tentunya terdapat fitur utama yang lain, contohnya laboratorium maya dan bank soal. Nah, sekarang mari kita bahas bank soal. Nah, bank soal merupakan fitur kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Nah, seperti yang kita ketahui, contoh-contoh soal sangatlah penting untuk anak-anak dipelajari. Karena dengan menjawab soal-soal, maka anak akan secara tidak langsung berlatih untuk lebih baik ke depannya. Nah, jika kita memilih fitur bank soal, maka akan terlihat tampilan seperti ini. Tampilan jenjang pendidikan yang akan kita pilih. Nah, contohnya pada jenjang sekolah dasar kelas 6. Apabila kita sudah memilih kelas, maka kita akan dapat memilih mata pelajaran yang telah disediakan seperti matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, contohnya sekarang kita akan mencoba menjawab berbagai soal IPA kelas 6. Apabila kita sudah memilih mata pelajaran, maka kita dapat memilih bentuk soal latihan apa yang akan kita coba jawab, seperti latihan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, ulangan 1, latihan 1, ciri khusus makhluk hidup, dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita akan coba jawab latihan soal harian. Selanjutnya, kita akan disediakan beberapa soal, seperti ekolokasi merupakan salah satu bentuk penyesuaian hewan, dan sebagainya.
Lalu, apabila kita sudah selesai menjawab beberapa soal tersebut, maka kita akan dapat mengecek soal tersebut apakah jawaban kita benar atau salah. Nah, contohnya, seseorang menangkap dan memegang lele maupun belut akan kesulitan karena kedua makhluk hidup tersebut memiliki. Nah, kunci jawabannya adalah selaput lendir dan berkulit sangat halus untuk menghindari pemangsa. Nah, di sini juga terdapat pembahasan, yakni belut dan lele merupakan ikan air tawar yang dapat hidup di tempat minim air. Kulitnya halus dan diselimuti lapisan lendir berguna untuk menghindari pemangsa. Nah, di sini akan terlihat status jawabannya, apakah itu benar atau salah. Baik Bunda, sekian yang dapat saya sampaikan. Nah, agar anak-anak tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di rumah, maka kita dapat menggunakan berbagai sumber belajar tadi. Nah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.